Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua karunia kenikmatan, kesehatan, keimanan serta hidayah kepada kita semua, sehingga kita kembali bisa berjumpa kembali di pembelajaran bahasa Inggris setelah kalian libur sepekan dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anakku yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, Allah berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Jadi semua manusia itu pasti rugi, kecuali ada 3 orang yang gak rugi. Siapa saja yang gak mau rugi itu? Yang pertama adalah illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan menginfakkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang saling menasihati dalam kebenaran, dan berikutnya adalah orang saling menasihati dalam kesabaran. Jadi dari ayat itu kita bisa menyimpulkan bahwa manusia itu semua rugi kecuali 3 orang tersebut. Apa kita ingin masuk orang rugi atau kita ingin masuk orang-orang yang merugi? Itu ada pada diri kalian masing-masing. Baik anak-anakku yang saya cintai dan Ustadz banggakan, pada kesempatan hari ini Ustadz akan menyampaikan materi matrikulasi semester 2 untuk kelas 7 tahun pelajaran 2022 dan 2023. Setelah kalian libur sepekan kemarin, saya berharap dengan liburan kemarin kalian sudah bisa merefresh otak kalian. Kalian sudah bisa menyegarkan kembali otak kalian setelah kalian 6 bulan kemarin belajar dengan serius di semester pertama. Untuk di semester 2 ini kita juga harus menyiapkan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena semester 2 ini adalah semester penentuan kalian untuk naik ke jenjang berikutnya. Apa kalian mau tetap di kelas 7 atau kalian menuju ke jenjang berikutnya di kelas 8? Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan di kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu adalah materi yang kita pelajari pertama tentang preposition of place. Apa sih preposition of place itu? Apa sih preposisinya itu? Preposisi adalah kata tunjuk. Of place dari sebuah tempat. Jadi dalam materi ini apa tujuannya? Siswa mampu menyebutkan tempat-tempat umum dalam bahasa Inggris. Yang berikutnya adalah mampu menjelaskan tentang letak suatu tempat umum yang ditemui beserta arah menuju tempat tersebut. Jadi siswa bisa menjelaskan contohnya bagaimana arah menuju ke SMP Al-Falah ke Tintang Surabaya. Berarti kalian bisa menjelaskan memulai sebuah gambaran peta atau menjelaskan secara lisan. Itu adalah preposition of place. Contohnya berikut adalah daftar preposisi yang berkaitan dengan posisi, letak, lokasi dari tempat tertentu. Yang pertama ada kata in. Apa arti in? In artinya adalah di dalam. Di dalam itu meliputi di sebuah ruangan. Contohnya ruangan yang terang, ruangan yang jelas. Kemudian di sebuah tempat. Di dalam sebuah tempat apa? Contohnya di dalam sekolah, itu kita gunakan in. Berikutnya ada kata on. On artinya adalah di atas, yaitu menempel di permukaan. Contohnya pensil di atas meja. Jadi pensil itu menempel di atas meja. Jadi the pen is on the table. Jadi pulpen itu ada di atasnya meja. Yang ketiga adalah in front of, yaitu di depan. Di depan ini meliputi apa? Jadi menjelaskan di depan. Contohnya buku itu ada di depan meja. The book is in front of the table. Jadi buku itu ada di depan meja. Berikutnya ada kata behind. Apa itu behind? Di belakang. Jadi kita menjelaskan di belakang apa? Contohnya pensil itu ada di belakang kursi.
atau sepeda itu ada di belakang kursi. Jadi letaknya ada di kata behind kursinya. Berikutnya ada kata above. Ini sama dengan on, tetapi ada bedanya. Above itu di atas, tapi dia tidak menempel secara langsung. Ada benda lain sebagai perantara untuk menempel benda tersebut. Contohnya adalah apa? Coba ditebak. Apa yang kita gunakan bisa menggunakan above. Oke, yang bisa kita gunakan above adalah contohnya adalah lamp atau lampu. Coba kalian pelajari, kira-kira lampu itu menempel nggak di atap? Pasti tidak menempel. Lampu itu butuh namanya tempat untuk membantu dia menempel di atap rumah kita. Tidak mungkin lampu itu nggak ada alatnya untuk menempel tersebut. Kemudian berikutnya ada under. Undernya adalah di bawah. Contohnya, kucing itu ada di bawah meja. Jadi the cat is under the table. Berikutnya ada kata beside. Beside itu adalah di samping atau di sebelah kita. Bisa kita gunakan beside the left, beside the right, sebelah kiri atau sebelah kanan, tergantung posisi yang akan kita tuju. Kita mau belok kanan atau belok ke kiri. Berikutnya ada kata between. Apa itu between? Di antara atau kedua benda. Jadi bisa kita lihat contohnya, buku itu ada di antara televisi dan kursi. Di antara, jadi kita ada di antara dua benda tersebut. Berikutnya ada kata among, di antara tapi lebih dari satu benda. Kemudian ada kata across from atau opposite, yaitu di seberang atau berhadapan dengan depan kita. Itu adalah contoh daripada preposisi. Berikutnya kita belajar tentang simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Coba kira-kira apa yang menurut kalian simple present tense itu? Insya Allah Ustaz berharap kalian sudah pernah belajar ketika di jenjang elementary school atau SD kemarin. Jadi di sini kita bisa langsung menjelaskan apa itu simple present tense. Simple present tense adalah kalimat yang menyatakan kegiatan yang berlangsung setiap hari, menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan fakta atau kejadian yang fakta atau real. Kegunaan simple present tense itu ada dua. Yang pertama, untuk kegiatan yang berlangsung setiap hari. Contohnya, saya mandi 3 kali sehari, atau saya makan 3 kali sehari. Itu yang berlangsung setiap hari, gak mungkin berubah kegiatan itu. Berikutnya yang kedua adalah untuk kegiatan yang bersifat fakta. Jadi bukan kegiatan yang istilahnya bukan kegiatan yang benar hoax. Contohnya, matahari terbit di sebelah timur, itu fakta. Tidak mungkin itu hoax. Jadi harus bisa membedakan fungsi daripada simple present tense tersebut. Berikutnya ada pola kalimatnya. Di sini Ustaz tidak akan menjelaskan secara detail. Akan kita detailkan ketika di pembelajaran di kelas. Hanya saya sampaikan garis besarnya aja. Yang pertama ada subject, verb 1 s atau is, object, dan juga time signal. Itu dalam bentuk positive sentence. Yang kedua ada negative sentence. Itu meliputi apa aja? Subject, do atau does, plus not, plus verb 1, object, dan juga time signal. Berikutnya ada interrogative. Meliputi apa aja? Do atau does, plus subject, plus verb 1, object, dan juga time signal. Itu adalah sedikit gambaran pola kalimat daripada simple present tense. Akan kita lanjutkan lebih detailnya ketika pembelajaran di kelas kita masing-masing. Kelas 7A, 7B, 7C, mudah-mudahan tetap fokus dalam mendengarkan Ustaz sampaikan ini. Anak-anakku yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan. Berikutnya ada materi ketiga yang kita pelajari adalah descriptive text. Apa sih descriptive text itu? Insya Allah kalian sudah juga mempelajari di pembelajaran bahasa Indonesia. Karena ini artinya adalah teks deskripsi. Penjelasannya adalah pada dasarnya penjelasan deskriptif teks adalah teks yang bertujuan menjelaskan, menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu. Sesuatu itu bentuknya bisa berupa apa saja, bisa hewan, benda, lokasi, dan lain sebagainya. Biasanya deskriptif teks ditandai dengan penggunaan easy tense dan juga fokus pada satu objek secara spesifik. Jadi ini fokus terhadap satu benda yang akan kita teliti, kita deskripsikan.
Objek tersebut kemudian dibahas kembali secara lebih detail dalam teks deskripsi yang akan kita tulis. Jadi, kamu menuliskan dengan jelas pada teks tersebut. Contohnya, membahas tentang kucing. Saya punya kucing yang lucu sekali. Namanya adalah Mona. Kucing itu mempunyai kaki 4 dan sebagainya. Itu adalah ciri secara umum. Kemudian khususnya apa? Dia punya bulu berwarna coklat keputih-putihan. Ekor dia sangat lucu dan sebagainya. Itu adalah deskripsi secara detail. Ciri-ciri deskripsi teks adalah yang pertama, pada verb yang digunakan adalah attribute verb seperti be, am, is, atau are. Fokus pada 3 verb tersebut. Yang kedua adalah tense yang digunakan adalah easy tense atau simple present tense. Jadi kita gunakan simple present tense yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita aplikasikan dalam sebuah kalimat teks deskripsi yang bisa nanti kalian buat. Berikutnya hanya berfokus pada satu objek saja. Jadi tidak ada objek lain yang bisa kita analisis, hanya satu saja yang kita analisis. Nggak boleh kalian menganalisis kucing, tiba-tiba kalian juga menjelaskan tentang ciri-ciri anjing. Itu juga bisa menyalahi aturan daripada descriptive text. Harus fokus kepada satu benda supaya bisa maksimal dalam pembelajaran atau penjelasan tersebut. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kalian semuanya di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan kepada kalian bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dan ketika kalian masuk, saya berharap kalian sudah punya namanya previous knowledge atau pengalaman belajar sebelumnya. Bisa kalian lihat materi yang di PPT, nanti bisa kalian belajar di rumah dari deskripsi yang lain, bisa dari internet, bisa dari buku dan lain sebagainya. Yang penting kalian belajar dengan serius, insya Allah hasil yang akan kalian capai akan menjadi hasil yang terbaik, tidak akan mengecewakan orang tua kalian dan juga kalian sendiri, supaya kalian bangga dengan nilai tersebut. Baik Anda semuanya, jika ada pertanyaan nanti kita bisa melanjutkan kembali di sesi tanya jawab ketika di kelas. Saya akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, saya minta salah kata, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.